Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke event turnamen kawan, yaitu turnamen online yang ada di chess.com Global Championship 2022 yang sudah memainkan babak 16 besarnya tadi malam. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan turut berbelasungkawa atas tragedi Kanjuruhan Malang kawan yang begitu banyak memakan korban supporter Aremania. Semoga kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi kawan, dan menjadi pembelajaran kita semua agar kedepannya persepak bolahan di Indonesia lebih baik lagi. Admin ini juga pecinta bola kawan, khususnya Liga Indonesia. Admin kurang tertarik untuk melihat permainan luar negeri, jauh lebih suka melihat permainannya Liga Indonesia. Ya, dihitung-hitung admin ini waktu muda dulu kawan pernah menjadi pemain tarkam antar kampung. Oke, kita ke turnamen catur lagi kawan yang ada di chess.com ini dengan Global Championship 2022 babak 16 besar, dimana tadi malam memainkan dua partai kawan, yaitu partainya Wesley So melawan Jeffrey Xiong yang dimenangkan oleh Wesley So. Wesley So lolos ke babak quarter final kawan. Sedangkan di partai yang lain dimenangkan oleh Levon Aronian yang berhasil mengalahkan Sam Sevian. Nanti malam kawan jadwalnya adalah Hikaru Nakamura yang main melawan Dominguez, dan satu lagi Caruana akan melawan Andrekin. Tapi terlebih dahulu yang akan kita otak-atik gamenya ini adalah permainannya Wesley So kawan. Langsung kita ke atas papan. Wesley So ini kawan menang terhadap Jeffrey Xiong dalam permainan Armageddon. Setelah dalam permainan normal 4 kali permainan rapid kawan, mereka saling mengalahkan kawan, berbalas pantun, akhirnya harus ditentukan lewat tiebreaks. Tidak ada lagi tiebreaks blitz kawan, langsung tiebreaks Armageddon, satu game Armageddon langsung. Tapi yang akan kita ulas ini permainan di babak pertama oleh Wesley So yang pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4, dibalas dengan permainan Caro-Kann defense. Dalam permainan rapid kawan, tadi saya melihat Jeffrey Xiong ini 2 kali bermain dengan Caro-Kann defense. Pada game ketiga Jeffrey Xiong juga kalah dengan permainan Caro-Kann defense, di mana pada game ketiga Wesley So memilih variasi kuda F3, terus dilanjut dengan pion D5, dan Wesley So melanjutkan serangan 2 kuda seperti ini kawan. Permainan berakhir dimenangkan oleh Wesley So. Tapi di sini pada game pertamanya Wesley So tetap memainkan pion D4, terus pion D5, dan Wesley So memilih variasi pertukaran pion E pukul pion D5. Dipukul balik oleh pion C, gajah D3, kuda F6, pion C3. Saya percepat kawan langkah-langkah di awal pembukaan karena langkah-langkah seperti ini sangat teoristis. Mungkin kalian sudah hafal juga dalam permainan semacam ini. Kalian bisa memilih langkah apapun pada posisi seperti ini. Tentu langkah pengembangan lebih diutamakan kawan dalam proses pembukaan. Tadi menteri B3 lanjut Wesley So, jelas serang pion B7, menteri C7, pion H3, di sini gajah mundur ke H5, balas Jeffrey Xiong. Kuda berkembang ke peta E2, di sini Jeffrey Xiong langsung melakukan pertukaran gajah pukul kuda E2. Pion E6 juga bisa kalian lanjutkan untuk membuka diagonal gelap agar segera juga ikut berkembang kawan, ataupun kuda C6, tapi tadi Jeffrey Xiong memilih pertukaran gajah sikat kuda E2. Wesley So tidak terburu-buru kawan, ambil dengan gajah, dia melakukan serangan dengan gajah F4, melanjutkan pengembangan dengan tempo ancam menteri, melakukan pengorbanan, ditolak dengan menteri D7. Kalau diterima langsung oleh hitam kawan, maka menteri ini akan mendapatkan pion dan mendapatkan benteng ataupun ancaman skakmat. Ancaman skakmat ini bisa kalian antisipasi menteri mundur. Jika ada skak di sini kalian bisa blokade atau bermain dengan pion E6 ini untuk membuka akses bagi raja untuk bergerak. Jika ada ancaman di sini putih bisa ambil gajah hitam ini di peta E2 kawan, tapi tidak dengan gajah kawan, melainkan dengan raja untuk menghindari skak di sini. Kemungkinan di sini kawan kuda F ini bergerak ke peta D7, melepaskan bentengnya tetap, tapi di sini putih juga tidak perlu terburu-buru untuk langsung ambil benteng, cukup gajah ke peta B5 terlebih dahulu. Kalau ambil benteng ini takutnya menteri kalian akan kena jebak ke depannya kawan, akan merepotkan nanti.
Jadi gajah ini bergerak ke petak B5 terlebih dahulu. Di sini mungkin Menteri Hitam akan melakukan skak-skak yang beruntun mungkin kawan. Dan raja kalian bisa menghindar sampai ke petak B3. Nanti benteng ini akan tetap bisa jatuh kawan. Anggap saja gajah D6, di sini barulah Menteri ambil benteng. Memang posisi raja ini sudah terusir dari tempatnya kawan, tapi tetap putih dalam posisi yang bagus. Ya, mungkin di sini raja rokade atau tadi pion A6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Kembali ke langkah aslinya. Jadi pengorbanan gajah ini Jeffrey Xiong tidak berani ambil, memilih menterinya bergeser ke D7 untuk tetap menjaga pion B7-nya, barulah gajah sikat gajah agar rajanya masih bisa rokade. Kuda C6 melanjutkan pengembangan. Kuda D2, di sini pion E6 melanjutkan membuka jalur pengembangan gajah. Kuda F3, Wesley So sedikit menunda untuk melakukan rokade, dan gajah D6 melanjutkan pengembangan menantang pertukaran gajah gelap. Langsung diterima oleh Wesley So. Di sini kawan ada langkah yang lebih kuat menurut Stockfish. Dengan kuda E4 dengan kuda A5 tidak terburu-buru mengeluarkan gajah gelapnya kawan. Tapi gajah gelap D6 menantang pertukaran langsung diterima oleh Wesley So dan Jeffrey Xiong kembali kehilangan satu buahnya pion B7. Benteng B8, mungkin itulah perhitungan dari Jeffrey Xiong tadi kawan. Tapi setelah menteri ke A6, benteng tidak bisa langsung ambil pion B2 ini. Kita lihat saja Jeffrey Xiong memilih untuk rokade. Kalau langsung ambil pion ini kawan, ancamannya adalah gajah B5. Pressure kuda di sini. Posisi menteri dalam posisi kena pin. Kalau kalian memaksa raja naik untuk backup kuda, maka gajah akan pukul kuda tentunya. Dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya di sini kuda E5 skak kena garbuan kawan. Jadi pada posisi ini tadi kawan, nanti akan memaksa benteng sikat gajah dan kalian kalah kualitas perwira. Diikuti kuda ke sini nanti kawan, ya pasti rokade di posisi seperti ini. Putih pun juga bisa rokade. Putih unggul kualitas perwira. Benteng tidak mempunyai kesempatan untuk sementara ambil pion B2 ini. Jeffrey Xiong memilih rokade. Benteng B1 dipilih mempertahankan pion B2-nya. Sekarang kuda E4, ancamannya jelas kawan ambil pion ini berharap nanti bisa mendapatkan benteng B1, jadi langsung rokade oleh Wesley So. Pion F5 memperkuat posisi kuda, menteri putih A4, kuda E7, lanjut Jeffrey Xiong. Di sini kawan, langkah yang cukup menarik untuk dipilih oleh hitam bisa bermain dengan pion G5 versi Stockfish kawan. Memang terlalu agresif bermain seperti ini, mungkin kalian juga tidak terpikirkan melakukan pergerakan semacam ini kawan. Jeffrey Xiong memilih dengan langkah kuda ke E7. Dan di sini kawan, langkah terbaik adalah mendorong pion C4 untuk merusak petak pusat hitam ini. Tapi di sini Wesley So lebih tertarik untuk memberikan ancaman garbuan kawan. Kalau sekarang pion C4 dimainkan, kalau benteng ini ancam menteri di peta B4 ini kawan, menteri bisa bergeser ke petak C2 untuk mempertahankan pion di sini. Pion dipukul pion C4, dipukul balik oleh gajah. Kalau benteng keluar untuk memberikan pin-pinan, masih ada pion di sini kawan. Kemungkinan kuda akan ke petak D5 untuk memblokade akses gajah incar pion ini ke depan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Pada posisi ini, Wesley So tadi memilih untuk melakukan ancaman. Benteng B7, menteri mundur ke petak C2, kuda G6 menantang pertukaran dan langsung diterima oleh Wesley So. Sekarang hitam mempunyai dua kumpulan pion saja kawan, di sayap raja dan satu pion terpisah di sisi menteri ini di lajur A. Sedangkan coba lihat kumpulan pion putih ini sama juga, tapi cukup solid kawan kumpulannya. 4 pion kumpul jadi 1 dan 3 pion lainnya berkumpul di sisi raja. Tentu secara struktural pion putih lebih bagus. Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh kuda yang cukup nakal di peta E4 ini kawan. Gajah D3, pion G5 sekarang, benteng B E1. Persiapan pion ini didorong, apakah pressure pion yang ada di peta D6 ke depan. Benteng F B8 incar pion. Pion B3, benteng C7, X-rayan bagi menteri putih kawan.
Di sini Wesley So bertukar perwira gajah sikat kuda E4 yang cukup mengganggu. Di sini ada pertanyaan bagi kalian. Kira-kira mana yang bagus bagi hitam? Pukul balik menggunakan pion F atau pion D, kawan? Cukup berbeda hasilnya nanti, kawan. Kalau memukul menggunakan pion F, maka hitam punya masalah di sini. Dan juga dengan pion E nanti, kawan. Memang pion ini bisa saja diadu, tapi juga nanti gantian pion D5 ini yang menjadi target berikutnya yang merupakan pion menggantung. Di sini Jeffrey Xiong memukulnya menggunakan pion D. Dan sekarang coba lihat 4 pion mayoritas melawan 1 pion putih. Tentu sulit bagi hitam untuk mendorongnya ke depan, kawan. Sama saja nanti putih mempunyai pion mayoritas sayap menteri. Menteri putih D2 menghindari serangan, menteri ambil pion, terus benteng bisa ambil menteri jika dipukul balik nanti, kawan. Oleh karena itu menteri D2. Menteri hitam F4 menantang pertukaran, ditolak, diblokade dengan benteng E3. Benteng B C8 memberikan pressure lebih bagi pion C3, benteng D1. Raja hitam H7 mulai bergerak, kawan, mendukung pion-pionnya sesegera mungkin. Menteri putih E1 dan pion G4 menantang pertukaran pion. Tadi ada pilihan alternatif lainnya dengan benteng C6, kawan. Karena dengan mendorong pion G4 ini memberikan kesempatan bagi putih untuk membuka lajur H karena bentengnya sudah siap dengan langkah pion H pukul pion G4 ini. Dipukul balik oleh menteri. Wesley So benteng H3 skak. Raja mundur ke G8. Kalau bergerak ke sini ya ancamannya di sini, kawan. Raja mundur ke G8. Sekarang pion F3 tantang Wesley So untuk membuka lajur E dengan tempo skak, kawan. Di sini ditolak, menteri mundur ke peta G6. Kalau tadi seperti ini diterima, kawan, ya tentu ancamannya juga serius. Nanti menteri mendapatkan benteng di sini. Menteri mundur ke G6 oleh Jeffrey Xiong. Barulah sekarang pion F pukul pion E4 dipukul balik oleh pion F. Tetap, kawan, hitam punya masalah di sini. Sekarang pion C4 untuk menghindari tekanan 2 benteng hitam. Dan Jeffrey Xiong melangkah menteri G4 setelah benteng H4. Di sini Jeffrey Xiong menyerah di langkah ke-35. Tentu ya pion ini jatuh di langkah berikutnya, kawan. Kalian terserah mau melangkah ke sini ya tetap jatuh pion ini, dan pion ini target berikutnya. Ya mungkin bisa saja kalian backup dengan benteng, tapi lihat 4 pion ini, kawan. Di sini putih sudah unggul 2 pion. Memang di level pos ronda semacam kita pantang menyerah sebelum bidak-bidak di atas papan belum jadi menteri semua. Tapi dalam level profesional, selisih 2 pion seperti ini sudah ya dibilang buang-buang waktu untuk melanjutkannya, kawan. Jadi percuma untuk dilanjutkan, mereka sudah paham, posisi mereka kalah, mereka menyerah. Itulah, kawan, game pertama dalam permainan rapid antara Wesley So versus Jeffrey Xiong. Skor di permainan rapid 2-2 berlanjut ke Armageddon, kawan. Dimana dalam permainan Armageddon, Wesley So pegang hitam yang butuh hasil remis untuk lolos ke babak berikutnya, kawan. Permainan berakhir remis juga. Sebetulnya, kawan, permainan saya akan sedikit tunjukkan permainan di Armageddon ini. Permainan ini saya rasa cukup ya dibilang ego yang cukup tinggi dari Jeffrey Xiong, tidak mau menawarkan remis di sini, kawan. Dalam permainan yang posisinya posisi remis, saya sedikit potong di langkah ke-75, walaupun di beberapa langkah sebelumnya sudah kita temui, sebelum langkah ke-50 pun sudah kita temui permainan semacam ini, kawan. Endgame benteng melawan gajah terang dengan keunggulan 1 pion dari Wesley So. Engine menyatakan permainan ini remis, kawan. Dan terjadi langkah-langkah seperti ini. Tapi Jeffrey Xiong memaksakan diri tidak ingin mengakhiri atau tawaran remis. Sangat sulit, kawan, untuk melakukan pergerakan karena Wesley So hanya butuh hasil remis. Jadi dia hanya mondar-mandir dengan gajahnya, tidak melakukan pergerakan yang lain. Sayang sekali level profesional seperti ini tidak mengakhiri permainan dengan kesepakatan remis. Mungkin Jeffrey Xiong berharap menang waktu di sini.
Dan akhirnya permainan berakhir seperti ini, di mana Wesley So pegang hitam hanya butuh hasil remis untuk berhak lolos ke babak berikutnya. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan nanti sore akan saya berikan satu partai dari Levon Aronian versus Sam Sevian, juga di babak 16 besar tadi malam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.